Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah Anda menanam hari ini? Ingat, menanamnya secara organik. Pembahasan tentang kompos ini nggak ada habisnya dan asik ya. Menurut saya sangat-sangat asik. Kenapa? Karena hal ini merupakan penting, titik penting inti dari pertanian organik, dari perkebunan organik, dari menanam secara organik. Kompos itu adalah istilah untuk sebuah barang, sebuah bahan hasil dari penguraian bahan organik. Bahan organik itu apa? Bahan organik adalah semua bahan yang berasal dari tumbuhan, hewan maupun manusia. Jadi ada rumput, ada daun, ada buah, ada batang, ada akar, dan lain sebagainya, bunga. Kemudian kalau dari hewan, kotoran hewan, itu yang kita kenal pada umumnya. Nah, di sini ada dua hal, ada dua istilah yang sebenarnya sama, serupa, mirip, dan ini apa ya? Biasa kita gunakan, istilah ini biasa kita gunakan dalam hal pertanian organik. Namun kadang ada yang masih rancu, saling beda gitu ya. Istilah itu adalah pupuk kandang, kemudian kompos. Jadi secara umum segala bahan organik yang sudah terurai itu dinamakan kompos. Kemudian kalau pupuk kandang itu apa? Pupuk kandang adalah kotoran pupuk yang kita ambil dari kandang gitu ya. Itu istilah pertanian tradisional. Orang-orang zaman dahulu ketika belum mengenal istilah kompos, mereka menyebutnya adalah pupuk kandang. Tetapi secara ilmiahnya adalah pupuk kandang itu sama dengan kompos. Kenapa? Karena pupuk kandang adalah bahan organik yang telah mengalami penguraian. Siapa yang mengurai? Ada bakteri, ada jamur, ada hewan-hewan kecil, hewan tanah, kemudian ada hewan-hewan yang besar kayak ayam, dan lain sebagainya. Itu adalah hasil penguraian bahan organik. Tetapi memang secara tradisional itu disebut pupuk kandang. Karena mungkin zaman dulu belum mengenal istilah kompos ya. Tapi untuk sekarang karena sudah banyak dilakukan penelitian, maka timbullah istilah kompos, yaitu penguraian bahan organik tersebut tadi. Sehingga antara pupuk kandang dan kompos sebenarnya adalah sama. Kenapa? Karena bahan bakunya adalah bahan organik. Pupuk kandang yang saya pakai ini berasal dari kotoran sapi plus sisa pakan yang berupa jerami, rumput, kadang mungkin sisa makanan dari dapur oleh pemiliknya yang masuk ke sana. Tapi rata-rata sih jerami sama rumput. Kemudian dihasilkanlah kotoran sapi yang kemudian di kandang, di belakang kandang itu diurai oleh makhluk hidup, mikroorganisme maupun makroorganisme. Ya, memang secara tradisional zaman dulu orang menyebutnya ini adalah pupuk kandang karena diambil dari kandang. Tetapi secara ilmiah ini sudah dinamakan kompos karena merupakan penguraian, hasil penguraian bahan organik. Bola bali ya, diulang-ulang. Ini supaya sebenarnya tidak ada perbedaan, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, semuanya benar ya. Cuma ya biar enak aja. Karena pada saat ini, sekarang ini kita sudah mengenal pupuk organik yang kita pakai dalam menanam secara organik itu adalah kompos. Sekali lagi, kompos dan pupuk kandang itu adalah sama. Cuma sekedar pemakaian istilah saja, orang zaman dulu yang sering menggunakan itu. Nah, orang zaman sekarang sudah banyak yang tidak suka menggunakan pupuk kandang karena mungkin nilai satu kotor, yang kedua mungkin terlalu berat, memerlukan effort yang keras untuk mengangkutnya ke lahan. Gitu. Jadi sekali lagi bahwa pupuk kandang dan kompos adalah satu hal yang sama. Kemudian ada lagi yang kompos yang terbuat dari mungkin daun-daun kering, daun-daun basah, kemudian limbah dapur dan sebagainya. Sama, itu adalah kompos, yaitu hasil penguraian dari bahan organik yang berasal dari tanaman. Kemudian kalau campuran keduanya misalnya daun-daun dedaunan, limbah dapur, limbah buah,
plus kotoran hewan, kemudian diproses, itu akan menjadi kompos. Sama saja, itu adalah kompos, yaitu hasil penguraian bahan organik. Jadi keduanya itu adalah sama, cuma beda istilah, beda pemakaian, beda yang memakai istilah tersebut saja. Jadi seperti itulah kenapa ini kita senang sekali bahas tentang kompos, karena ini adalah salah satu hal yang penting dalam menanam secara organik. Pupuk yang kita pakai, pupuk yang dipakai dalam pertanian organik tidak ada yang lain kecuali kompos. Kompos adalah bahan yang berasal dari ciptaan Allah yang memiliki kandungan nutrisi yang lengkap untuk tanaman, kemudian diproses oleh makhluknya Gusti Allah juga. Ya, kita manusia itu cuma bisa mengikuti saja, mengikuti aja kan pola alami yang sudah diciptakan oleh Allah. Ada bahan organik yang kemudian dibuang di sana, diurai oleh mikroba, jamur, kemudian hewan-hewan kecil lainnya menjadi kompos. Kemudian kompos itu dikembalikan, kemudian kompos itu yang berada di tanah diserap lagi oleh tanaman, tanaman menghasilkan buah dan lain sebagainya, kita ambil, kita makan, sisanya dibuang lagi ke tanah. Seperti itu berulang-ulang. Itulah adalah proses alami yang sudah diciptakan oleh Allah agar manusia bisa memanfaatkannya. Tinggal bagaimana kita mau menjaganya itu atau tidak, kita merusak itu atau tidak. Kalau kita menjaganya, maka kita akan lestari terus sampai anak cucu kita. Tapi kalau kita tidak mau menjaga itu, keseimbangan alam itu, kehidupan alam itu yang ada manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya, maka suatu ketika kita akan kehabisan bahan pangan kalau kita tidak mau menjaga itu. Oke, jadi berapi-api. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Kita akan pindahkan cesim ini ke bedengan yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.